Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih umat Allah di Paroki Santo Mikael Pangkalan TNI AU Adi Sucipto maupun Anda semua yang menyaksikan acara ini, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, apapun, kapanpun Anda menyaksikan program ini. Bersama-sama ketemu lagi dengan saya, Romo Martinus Joko Lelono, Pastor Paroki di Paroki Santo Mikael Pangkalan TNI AU Adi Sucipto, Yogyakarta. Bersama-sama kita mendengarkan, mengikuti acara Ceritaku Bareng Tuhan, acara yang digagas bersama-sama untuk mendengarkan bahwa Tuhan bukan teori, Tuhan nyata dalam kehidupan, hadir dalam kehidupan banyak orang, bukan hanya dalam cerita Romo, tapi juga dalam cerita banyak orang, masing-masing pribadi yang mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Pada sore hari ini atau kapanpun Anda menyaksikan program ini, kita bersama-sama dengan Bapak Ibu Toto Muji dan Ibu Ari nanti akan cerita tentang pengalamannya. Tapi sebelumnya monggo memperkenalkan diri dulu, namanya siapa, dari lingkungan mana, dan mungkin apalah yang mau diceritakan. Monggo kenalan dulu. Terima kasih Romo. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya memperkenalkan diri, nama saya Julius Toto Mujiraharjo. Saya seorang suami dari istri saya. Suami dari siapa lagi? Geng. Ya, ini saya dengan istri saya itu menjadi suami istri itu berkat zaman Mudika dulu. Oh iya. Ya, zaman Mudika dulu di Paroki Kemutiran Romo. Oh iya. Itu mulai masuk di gereja Pangkalan itu kurang lebih tahun 96 ya. 97. Iya. 97 ya. Belum jadi paroki dulu ya? Iya, belum. Lalu anaknya berapa? Anak kami 2 orang. Cewek dan cowok. Tantia dan Yoga. Monggo Bu, kenalan apa lagi ya? Saya istrinya Bapak ini. Oke, ini Bu Ari, istrinya Pak Toto. Oke. Jadi mereka berdua hari ini hadir di tempat kita karena mereka itu punya anak. Yang pertama namanya Tantia, yang pada bulan Januari yang lalu terkena COVID, tetapi dalam jarak yang jauh. Nanti ada di Jakarta, mereka ada di sini. Pengalamannya gimana itu Pak? Pas anaknya kena COVID itu karena apa? Di mana? Bagaimana? Sekarang dia tinggal di mana? Monggo ceritakan. Waktu itu Tantia kan baru liburan ya, di rumah gitu ya. Terus ketika pulang ke Jakarta itu kan harus swab gitu ya Romo, harus swab itu sehingga pada mulanya saya yakin bahwa itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Tetapi saya dengar kabar kalau hasilnya itu positif gitu ya. Itu mungkin ibunya yang lebih tahu ya tentang itu. Ya, dia lebih ramai dulu. Monggo Bu, cerita Bu. Iya. Saya mulai ceritanya ya Romo ya. Jadi waktu itu Tantia itu pulangnya itu tanggal 3 ya. Tanggal 3 itu hari Minggu. Kemudian sampai di sana itu malam. Itu udah mau, Bu aku udah sampai. Oh iyalah, puji Tuhan. Swabnya besok aja no. Nah gitu, iya. Sekarang istirahat ya. Terus swabnya itu tanggal 4, kemudian hasilnya itu tanggal 5. Itu sore, pas tanggal 4 itu siang, terus sorenya itu hasilnya itu baru diterima. Dan kemudian itu siang udah tanya-tanya terus ya, piye nak hasilnya, urung Ibu, urung ya. Terus sorenya itu masa aku positif, tadi gitu, masa aku positif dengan emoji itu
senyum tapi terbalik gitu Romo. Pas denger itu saya nggak percaya. Terus terang saya nggak percaya. Terus saya gege kleru, saya gitu. Saya nggak percaya gege kleru no. Saya ngomong terus kudu piye? Itu pertanyaan yang bagi saya sebenarnya tidak akan saya ucapkan karena dia bingung kok aku ngomongnya terus kudu piye? Nambah bingung. Ya, itu saya seharusnya tidak saya katakan. Biasanya saya kan ngene terus udah ya wis no sik mengko sik saya terus telepon. Terus yo kamu tenang ya Nok ya. Jangan panik, yang penting kamu tenang. Kamu nggak apa-apa toh? Nggak demam, nggak sesek, nggak panas, nggak, pokoknya aku nggak apa-apa Bu. Terus saya ngomong mungkin kui kleru no, kleru yo iso. Saya tetap tidak percaya, Terus yo wis kudu piye yo Nok yo. Saya gitu, dan Tanda tuh tahu. Aku ora panik Bu, aku tenang. Tapi aku dengar ibu itu yang panik gitu. Aduh, aku salah, aku kudune iso nguwati ngopo kok aku malah kelihatan panik saya gitu dah. Ya sik engko sik no dileremke sik Mas saya gitu loh. Terus dah saya telepon lagi. Piye no? Besok Bu, saya tanya dokternya. Terus aku nek arep laporan ning endi? Dan gitu. Saya sendiri juga bingung. Dan saya bingungnya itu saya langsung mengatakan benar-benar bingung. Apa ibu tak kesana? Ora, ibu nggak usah kesini, udah ibu di rumah aja. Anda gitu, udah. Terus dia tanya dokternya nganu wae, isolasi mandiri aja gitu. Oh ya. Terus udah diputuskan isolasi mandiri. Tapi terus saat itu pokoknya HP kudu online gitu pokoknya. Terus itu kayaknya hampir 1 jam 2 jam itu saya lihat itu terus saya sama Tantia itu terus ya. Dan itu juga mungkin juga kalau hari-hari itu kalau enggak Pak Toto atau juga saya selalu mengingatkan Ibu urung WA Mbak Tantia, ayo sopo Pak Toto atau Dek Yoga, Mbak Tantia butuh teman, Mbak Tantia butuh kekuatan gitu. Terus itu memang belum ada gejala Romo, maksudnya gejala ringan, tapi kami tetap memantau, tetap pokoknya jaga kesehatan no. Makan yang bergizi, vitamin, buah, dan jangan lupa berdoa dan berdoa. Meskipun setiap hari, kalau tidak kondisi biasa itu saya pagi atau malam itu Tan siap kerja, udah bangun semangat ya Tan, jangan lupa berdoa, Tuhan Yesus membimbingmu gitu. Terus nanti kalau malam itu juga berdoa ya Nok ya, jangan lupa ya, Tuhan Yesus pasti menjagamu malam ini, Bunda Maria mendampingimu, mendoakanmu ya gitu. Dan itu setiap hari bahkan setiap jam. Kalau pas itu pokoknya selalu begitu. Doa gitu. Yeah. Terus ya. Kalau Pak Toto gimana yang dirasakan, Pak? Itu kaget boten ya? Kaget ya. Kalau saya itu malah tahunya itu dari budenya Tantia, tadi kakaknya saya yang ada di Cikarang. Dia WA. Tok Tantia wis ngabari urung bahwa dia kena COVID itu ya. Saya tahunya dari budenya itu di jalan itu, di WA itu di jalan. Terus ya rasanya itu khawatir juga, bermacam-macam lah. Nano. Terus saya pulang terus tanya ke ibunya, wis ngerti urung Tantia positif katakan. Saling menunggu itu Romo. Iya. Saling menunggu untuk memberitakan. Karena saya juga nunggu Pak Toto pulang lerem dulu. Iya. Tapi ternyata Pak Toto sudah di jalan. Jadi memang di Pak Toto pulang itu udah suasana udah agak beda. Saling. Nah, perasaan saya itu ketika mengetahui itu ya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya gimana ya,
yes pokoknya tak berdaya gitu loh, sebagai bapak, sebagai pribadi itu saya tidak bisa apa-apa. Titik bawah perasaan saya itu kok raiso bantu apa-apa, wong saya di sini, Tantia di sana, dan pengetahuan saya tentang COVID saya juga tidak tahu. Itu saya harus mengatakan atau memberitahu apa. Maka ibunya juga nyari di YouTube terus itu apa yang obat apa yang bisa dibuat, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa diinformasikan gitu. Ya. Kalau di sana sendiri Tantia akhirnya dibantu siapa dalam hal makan, dalam hal apa macam-macam? Oh, kalau untuk makan itu ya food ya Romo ya. Tapi untuk yang lain-lain itu kebetulan temannya ada yang satu kos, temannya di kantor itu ada yang satu kos ya, temannya kerja, terus ya pimpinannya itu di basa Jawa ini diawat-awati lah gitu. Ono Tantia perlu opo dikei kayak gitu ya. Terus ada temennya yang ya nyantel ke di pintu kos itu, nyantel ke susu, nyantel ke air kelapa, pokoknya itu yang dilakukan teman-temannya itu seperti itu. Jadi kalau melalui GoFood di sana. Tapi kalau untuk ibu kos itu memang Tantia memang nggak cerita Romo sama ibu kosnya, karena juga itu tadi nggak tahu harus lapor siapa. Iya, nggak tahu harus lapor siapa, bingung ngarep. Pokoknya ya wes lah, terus wes lah, pokoknya saya dan Pak Toto udah, pokoknya kamu menghindari ketemu orang, kontak dengan orang. Udah kamu di kamar saja. Kalau temen Pak masak di luar, kamu jangan keluar dulu. Kalau nanti teman-teman udah masuk di kamar itu, kamu baru beraktivitas. Kayak gitu. Jadi ya dia juga memang harus keluar Romo, untuk beli keperluannya memang sebatas dia butuh apa kebutuhannya, dia memang harus keluar gitu. Karena sendirian jauh dari orang tua dan dalam situasi yang ya kita tahu pasti tidak mudah di sana. Lalu mengalami gejala akhirnya enggak? Oh, akhirnya Romo. Jadi 5 hari kelima itu sebelumnya Tante sudah bilang gini, Bu, aku tadi malam agak mampet, hidungnya agak mampet, tapi sekarang nggak apa-apa, udah ini wis rada deg-degan meneh. Kemudian hari kelima aku nggak bisa mencium bau, Bu. Nah itu aku baru percaya Romo, saya baru bilang sama Pak Toto, Tante ternyata COVID tenan, itu saya baru percaya. Dan ternyata itu kalau itu kan ada city value gitu ya Romo ya, city value itu Tante itu tujuannya nggak bercerita sama saya kalau sebenarnya dia itu 19 itu kan di bawah ya Romo ya. Harusnya 30 ke atas nih. Harusnya 40. Terus 25 ke bawah itu istilahnya bahaya. Tapi Tante itu nggak cerita. Coba nek cerita mesti tambah bingung. Bukan saya yang bingung tapi sini yang bingung. Ya tapi ya bingung juga Romo. Tante maksudnya bingung juga itu kan. Kalau saya kok yang berat itu mungkin kalau ya sakit tetap sakit, tetapi yang berat itu kok kayaknya ke apa ya, psikis apa mentalnya gitu ya. Karena apa Bu? Jadi Tante itu kan merasa bahwa ya itu nggak bisa keluar karena aku nggawa penyakit. Nah memang dia aku nggawa penyakit. Terus sampai untuk akhirnya kan swab kedua itu juga masih positif. Dan Tante bilangnya juga aku isih positif Bu, aku isih iso nulari. Jadi bebannya itu aku iso nulari konco, aku iso. Nah, itu bebannya seperti itu. Jadi ya mungkin juga arep cerita sopo ora ngerti, termasuk saya yang di rumah. Saya juga mendengar itu pertama itu juga nggak bisa cerita sama siapa, bahkan keluarga besar saya pun saya tidak cerita. Ya satu pokoknya. Saya tahu udah seminggu lewat atau apa gara-gara ya, yoga. Itu Romo. Begitu dengar itu terus terang Romo, saya terus sore udah saya nggak bisa apa-apa, saya doa. Terus saya ya berdoanya saya sendiri Romo, saya nggak sama bapak, nggak sama yoga, saya sendiri. Dan di situ saya mesti nangis, saya mesti nggak ngajak karena saya mesti nanti nangis itu mesti gitu. Jadi ya, setiap hari doanya sendiri, saya tidak bisa cerita sama siapa saja.
dan keluarga juga pokoknya awak dhewe memang tidak rapid ya, belum rapid pada waktu itu. Awak dhewe pokoknya ora metu, enggak usah keluar sampai ya 10 hari atau 14 hari, kalau enggak perlu jangan keluar, dan kalau keluar pakai masker. Gitu. Jogo kesehatan kayak jogo aja metu ae dhewe nek iso, nek ora perlu aja metu sithik. Jadi kayak semacam isolasi bener-bener mandiri. Nggih. Lalu akhirnya dari support dari orang-orang sekitar ada, keluarga besar atau apa? Gitu Romo, saya memang tidak, saya memang enggak cerita. Baru tahu akhir-akhir ini ceritanya. Saya pertama kali itu saya matur itu sama Romo itu saya. Bener itu saya itu sama Romo itu saya maturnya cuma sama Romo. Bener. Tetapi memang ada yang tahu ya, karena kan malamnya Tantia kan main sama Ningrum sama kakak. Belum pulang malamnya, terus Ningrum sama kakak udah rapid, hasilnya kan non reaktif. Nah, jadinya, ya itu kemungkinan besar di jalan gitu. Nah, itu saya yakin, saya yakin ya, saya kayaknya kemungkinan besar itu di jalan. Berarti enggak di sini. Baik, dalam situasi macam ini apa sebagai orang tua yang sembahyang ki matur napa jenengan kalih Gusti? Mengatakan apa kepada Tuhan? Ya. Atau mungkin kalau saya ya karena perasaan saya itu wis ora iso apa-apa ya. Ora iso apa ya, akhirnya berserah ya, berserah dalam situasi itu. Berdoa itu saya menyadari diri saya, oh aku ki sing duwe Tuhan itu loh. Nah itu yang menjadikan ada harapan bahwa tentu Tuhan tidak akan mendiamkan atau apa ya, tidak akan mendiamkan keadaan saya gitu loh. Itu makanya saya tetap berharap ya, dalam doa tadi saya ya di samping menyerahkan gimana Tuhan, terserah Tuhan, tapi juga mohon, selain berserah juga mohon Tuhan tolong anak saya disembuhkan dan kami sekeluarga dikeluarkan. Kalau jenengan ngendika matur napa kalih Gusti? Oh ya mungkin ya sedikit memaksa ya Romo ya. Pokoknya ya doa saya ya yang pertama, Tuhan sembuhkanlah Tantia, kuatkanlah Tantia, termasuk juga kuatkanlah kami. Tapi ya doanya Romo ya, terus tapi juga di dalam doa itu saya juga ingat lho Romo. Saya ingat itu nek wong ngrasake ana sing lara Covid keluargane iki koyo ngene to. Dan meskipun setiap minggu itu didoakan ya untuk tenaga kesehatan, untuk dokter, untuk yang menderita Covid. Nah, saya juga setiap hari mendoakan itu Romo. Biasanya kan ya doanya doa maksudnya umum untuk orang lain, sekarang anakku kan. Nah, ya, tapi itu terus saya juga membawa doa itu, oh nek ngono ki saya iso merasakan seperti itu, seperti ini toh rasane iki ya gitu. Jadi saya doa juga bagi yang menderita Covid, bagi tenaga kesehatan, juga bagi vaksin di negara ini juga semoga segera berakhir pandemi ini. Pokoknya doanya itu COVID itu tak bawa semua. Terus itu akhirnya Tantia itu bebas COVID setelah berapa waktu? Bebas COVID itu kira-kira itu 26 hari. 26 hari. Iya. Nggih. Waktu yang panjang. Waktu yang panjang, makanya Tantia itu kan merasa bahwa aku ki sehat, aku ki orang ngopo-ngopo. Dia swab yang kedua itu merasa, sebelumnya tuh 3 hari itu udah merasa aku sehat Bu, mesti aku sesuk orang ngopo-ngopo. Tapi ternyata itu hasilnya positif lagi. Nah itu pas hasilnya positif itu pas saya pagi-pagi itu mengoco WA-ne Tantia, terus tiba-tiba Tuhan mengirimkan ada WA dari Romo. Saya
langsung pada saat itu memang saya agak ya Romo ya, maksudnya bingung lagi karena saya merasa bahwa Tantia lagi merasa sehat ning kok hasilnya isih positif. Dan meskipun saya juga cerita sama Tantia orang pondok, tapi kamu itu sudah sehat, menurut istilahnya menurut WHO, menurut kesehatan itu kamu 10 hari 14 hari itu udah sehat ya. Tapi memang aku aneh Bu, syarat perusahaan harus seperti itu, aku belum bisa masuk lagi. Ya nggak apa-apa, seandainya kamu memang belum bisa masuk, sudah, itu artinya kamu diberi kesempatan untuk merawat dirimu, fokus sama kesehatanmu sampai sembuh total. Terus saya juga mengatakan bahwa kita memang harus lebih tekun lagi berdoa gitu kan. Anda juga mengatakan bahwa aku nggak bisa tidur, aku susah tidur akhir-akhir pas itu toh Romo ya. Saya juga mengatakan bahwa yo coba kamu lihat YouTube itu renungan, dengarkan lagu rohani itu nanti pasti lama-lama tidur gitu. Ya Bu, terus nah itu pas dapat WA dari Romo itu saya sampaikan ke Tantia senang sekali itu Romo, bener itu. Ya akhirnya pengalamannya adalah kami berdoa bersama, masih senyum-senyum mong yo sehat. Tapi akhirnya bersama-sama berdoa dan pada akhirnya setelah 26 hari dinyatakan sehat dan ya puji Tuhan sekarang sehat baik. Tapi keluarga pernah mengalami ceruk pengalaman berat, jauh tidak bisa nolong apa-apa bagi bapak sebagai ibu. Sementara Tantia itu belum tua-tua amat dong, dia murid saya. Jadi ya belum lama merantau, sekarang harus mengalami seperti itu. Tapi itu adalah pengalaman manusiawi yang sekarang sudah dihadapi. Pak Toto, Bu Wari, kalau boleh merangkum sedikit bagaimana toh dengan memaknai pengalaman ini, pengalaman menemani anak yang dari jauh dalam keadaan COVID. Ada monggo kepada umat di sana, silahkan cerita memaknai pengalaman ini sebagai pengalaman apa? Monggo. Siapa dulu? Ya, saya mencoba memaknai apa yang kami alami, apa yang keluarga kami alami. Yang pertama, meskipun itu berat bagi kami, tetapi terus terang kami merasa bersyukur juga karena Tantia WA itu bisa mengatakan bahwa ibu, aku dikelilingi orang-orang yang baik. Ya. Tadi malam Romo sudah mendoakan, terus pagi ini ada orang-orang banyak yang memperhatikan saya. Tuhan benar-benar hadir di dalam kehidupan saya, meskipun Tuhan itu selalu hadir. Tapi pada saat ini Bu, saya benar-benar merasakan Tuhan hadir. Kemudian saya mengatakan bahwa Tuhan itu selalu mempunyai banyak cara dan selalu mempunyai perantara untuk menyampaikan berkat-Nya kepada kita. Itu saya bersyukur. Dan juga biasanya Tante itu tidak banyak bercerita, tetapi sejak saat itu karena setiap jam kami senantiasa WA, senantiasa telepon, nah itu semakin menguatkan. Dan pada saat itu juga memang sama-sama antara Tantia dengan kami itu memang menguatkan. Ya, sing khawatir ibu ya. Iya. Tantia itu juga makanya. Tapi sebenarnya Tantia itu juga. Iya pasti. Ada gejala juga Romo, dia juga sempat sakit perut, juga sempat sakit tenggorokan, cuma dia nentremke wong tua nih. Tapi itulah saya merasa bahwa ya kami di balik itu semua itu merasa bersyukur bahwa semakin merasakan bahwa Tuhan itu hadir. Iya, monggo Pak. Kalau saya dengan pengalaman ini ketidakberdayaan saya ini ternyata
ketika kita berserah itu tentu Tuhan akan ikut campur tangan, mengulurkan tangannya ya. Ini terbukti dengan ya tadi, kalau ketika belum merasakan keadaan seperti ini, saya itu kadangkala untuk WA pun dengan Tantia itu kurang kerap gitu ya. Tapi dengan adanya itu disadarkan, dengan WA, dengan sapaan-sapaan yang kalau dulu merasa kok iseng-iseng toh mingan, merasa ora perlu gitu ya. Itu ternyata perlu gitu loh untuk hubungan gitu ya, untuk saling menguatkan itu. Kemudian juga ada orang-orang di sekitar kami yang sungguh peduli gitu ya. Contohnya terus terang aja Bu Nunu. Bu Nunu itu setelah tahu kan si kakak dan Ningrum itu kan swab toh Romo, karena diceritain Tantia bahwa dia positif itu, dia swab itu. Kemudian Bu Nunu itu juga ngaruh ke kami sekeluarga gitu. Ya wis swab burung gitu. Ya iki ono sedikit rezeki dibagikan ke kami gitu loh. Sehingga kami ya walaupun kami itu merasa sehat-sehat saja, tetapi kami pun ikut swab dengan harapan meyakinkan juga untuk yang lain gitu ya, bahwa saya tidak sehat ya, sehingga berhubungan dengan orang lain itu aman bagi kami, juga aman bagi yang lain. Terima kasih. Ini pengalaman yang kata-kata tentang Tuhan ini tadi bukan kata-kata yang teori, tetapi ini kata-kata yang nyata. Tuhan hadir, Tuhan mendampingi. Ada pengalaman orang-orang yang menemani dan mencintai. Ini adalah pengalaman yang nyata. Terima kasih untuk pengalamannya. Kita mendengarkan hari ini pengalaman nyata konkret pasang suami istri, bapak ibu yang harus menemani anaknya dalam situasi berat di tempat yang jauh sana. Tapi mereka menjalankan perannya sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu dengan dukungan yang mereka buat. Dan dalam situasi itu sebagai orang beriman, mereka tidak menunggalkan satu hal yang menjadi kekuatan mereka, Tuhan yang selalu menemani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Anda semua yang menyaksikan program ini, hari ini kita mendengarkan Tuhan bukan teori, Tuhan nyata dalam kehidupan keluarga ini. Bagi Anda masing-masing tentu juga punya pengalaman masing-masing. Ini cerita mereka tentang Tuhan. Saya punya cerita bareng Tuhan, Anda juga punya cerita bareng Tuhan. Terima kasih Anda semua menyaksikan program ini. Semoga ini bisa berguna bagi kita semua. Kalau Anda ingin mendapatkan notifikasi atas acara ini, silahkan like, subscribe, dan komen di YouTube channel Gereja Pangkalan. Terima kasih Pak Toto Bu Ari atas pengalaman-pengalamannya, sudah meneguhkan kita semua, dan terima kasih untuk Anda semua. Tuhan memberkati kita semua berkah dalam.